Duh, kenapa jantungku rasanya mau melompat keluar begini? Aku membatin sambil menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Di balik sana, ada Bu Ratna, maksudku, istriku. Wanita yang usianya terpaut 25 tahun dariku itu, kini resmi menjadi pendamping hidupku. Harum aromaterapi melati menyeruak dari celah pintu, membuat jemariku bergetar saat memegang gagang pintu. Malam ini adalah malam pertama kami. Segala keraguan, cibiran tetangga, hingga tatapan heran orang-orang seolah menguap, berganti dengan desiran aneh yang memenuhi dada. Saat aku melangkah masuk, kulihat ia duduk di tepi ranjang dengan balutan gaun tidur satin yang sangat bersahaja namun anggun. Tatapan matanya yang teduh bertemu dengan mataku yang gelisah. Di bawah temaram lampu kamar, keraguan itu perlahan luruh menjadi sebuah kehangatan yang tak terlukiskan. Malam itu, di bawah saksi bisu rembulan yang mengintip dari balik gorden, kami akhirnya menyatukan jiwa dan raga dalam sebuah ikatan yang paling suci, membuktikan bahwa cinta memang tak pernah salah alamat. Semua ini bermula dari sebuah niat sederhana. Namaku Aris, seorang pemuda 24 tahun yang baru saja mencoba mengadu nasib di kota kecil ini sebagai buruh lepas. Aku tinggal di sebuah kontrakan petak yang sempit. Tetangga persis di sebelah rumahku adalah seorang janda bernama Bu Ratna. Dia sosok yang pendiam, namun sangat ramah. Setiap pagi, aku melihatnya menyapu halaman atau sekadar menyiram tanaman dengan telaten. Bu Ratna sudah lama sendiri. Suaminya meninggal 10 tahun yang lalu, dan anak-anaknya semua sudah berkeluarga dan tinggal jauh di luar kota. Di usianya yang menginjak 49 tahun, ia masih tampak sangat segar. Garis-garis halus di sudut matanya justru menambah kesan bijaksana dan matang. Awalnya, aku hanya merasa kasihan. Bayangkan, seorang wanita di usia senja harus melakukan semuanya sendirian. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Aku melihat Bu Ratna sedang kesulitan memperbaiki talang airnya yang bocor. Air masuk ke teras rumahnya hingga menggenang. Tanpa pikir panjang, aku melepas kaos dan memanjat pagar. "Bu, biar saya saja yang kerjakan. Bahaya kalau ibu yang naik tangga," kataku berteriak di tengah suara hujan. Dia sempat menolak, merasa tidak enak hati merepotkanku. Namun, setelah kupaksa, akhirnya dia mengalah. Setelah selesai memperbaiki talang, dia mengajakku masuk untuk sekadar minum teh hangat dan mengeringkan badan. Di sanalah percakapan bermula. Kami bicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan, kehidupan di desa, hingga hobi menanam bunga. Niatku murni hanya ingin membantu. Aku teringat ibuku di kampung yang juga sering kesulitan jika tidak ada laki-laki di rumah. Sejak hari itu, aku jadi lebih sering membantunya. Kalau gasnya habis, aku yang angkatkan. Kalau ada keran bocor, aku yang perbaiki. Sebagai imbalannya, Bu Ratna sering mengirimkan masakan ke kontrakanku. Masakannya sangat enak, mengingatkanku pada rumah. Lama-kelamaan, kedekatan kami mulai menjadi buah bibir. Lingkungan di sini memang agak konservatif. Mereka melihat seorang pemuda lajang sering keluar masuk rumah janda parubaya sebagai sesuatu yang negatif. Gosip mulai menyebar. Ada yang bilang aku mengincar hartanya, padahal Bu Ratna juga bukan orang kaya raya. Dia hanya punya rumah peninggalan suaminya dan usaha catering kecil-kecilan. Ada juga yang bilang Bu Ratna menggoda anak muda. Aku merasa sangat bersalah pada Bu Ratna. Niat baikku malah mencoreng nama baiknya. Suatu malam, aku datang menemuinya untuk meminta maaf dan berniat untuk sedikit menjaga jarak agar gosip mereda. "Bu, maafkan Aris. Gara-gara Aris sering bantu di sini, orang-orang jadi bicara yang tidak-tidak tentang ibu," kataku sambil menunduk. Bu Ratna hanya tersenyum tipis. Tidak ada amarah di wajahnya. "Aris, mulut orang memang tidak bisa kita tutup.
Ibu sudah terbiasa hidup dengan omongan orang sejak suami ibu meninggal. Yang penting kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, masalah menjadi serius ketika ketua RT setempat mendatangi rumah Bu Ratna saat aku sedang membantunya mengecat pagar di hari Minggu. Pak RT meminta agar kami tidak terlalu sering berduaan untuk menghindari fitnah. Situasi menjadi sangat canggung. Aku merasa terpojok, bukan karena takut, tapi karena aku merasa bertanggung jawab atas martabat Bu Ratna. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan nasib Bu Ratna. Jika aku menjauh, siapa yang akan menjaganya? Siapa yang akan membantunya jika ada masalah di rumah? Tapi jika aku terus begini, dia akan terus dihina. Tiba-tiba, sebuah pikiran gila melintas di kepalaku. Pikiran yang awalnya terasa tidak masuk akal, namun perlahan mulai terasa seperti satu-satunya jalan keluar yang terhormat. Esok harinya, aku memberanikan diri menemui Bu Ratna. Kali ini bukan untuk memperbaiki kran atau membawa gas, tapi untuk bicara dari hati ke hati. Aku melihatnya sedang duduk di beranda, tampak melamun. Bu, saya ingin bicara serius. Suaraku bergetar. Dia menoleh dan mempersilakan aku duduk. Aku mengambil napas dalam-dalam. Saya tahu ini mungkin terdengar gila. Usia kita sangat jauh, dan saya hanya seorang buruh lepas. Tapi saya tidak tahan melihat ibu difitnah karena saya. Saya ingin menjaga ibu dengan cara yang benar. Saya ingin melamar ibu. Bu Ratna terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Dia tertawa kecil, namun nada tawanya getir. Aris, kamu masih muda. Masa depanmu panjang. Kamu bisa mendapatkan gadis seusiamu. Ibu ini sudah tua, hampir kepala 5. Apa yang kamu cari dari wanita seperti ibu? Saya tidak mencari apapun, Bu. Saya hanya merasa nyaman. Di dekat ibu, saya merasa memiliki rumah. Saya ingin melindungi ibu dari mulut-mulut kejam itu. Saya tulus. Jawabku mantap. Butuh waktu berminggu-minggu bagi Bu Ratna untuk memberikan jawaban. Dia bahkan meminta izin kepada anak-anaknya. Luar biasanya, anak-anaknya justru mendukung. Mereka merasa tenang jika ada yang menjaga ibunya di sana. Mereka tahu ibunya sering kesepian meski tak pernah mengeluh. Singkat cerita, pernikahan itu pun digelar secara sederhana di kantor urusan agama. Tidak ada pesta besar, hanya syukuran kecil bersama tetangga dan kerabat dekat. Orang-orang masih berbisik, tapi kini mereka tidak punya dasar untuk memfitnah lagi. Kami sudah sah di mata hukum dan agama. Setelah acara selesai, tibalah malam pertama itu. Aku merasa sangat canggung. Sejujurnya, meski aku yang melamar, aku masih merasa seperti mimpi bisa menikahi wanita seanggun dia. Saat aku masuk ke kamar, suasana begitu hening. Hanya suara jangkrik di luar yang menemani detak jantungku yang kencang. Ratna, yang kini sudah menjadi istriku, menatapku dengan penuh kelembutan. Hilang sudah sebutan Bu di antara kami saat kami hanya berdua. Meski aku masih sering keceplosan karena rasa hormatku yang tinggi padanya. Mas Aris, kenapa diam di situ? Tanyanya lembut. Panggilannya padaku berubah menjadi Mas. Sebuah penghormatan yang membuatku merasa benar-benar menjadi seorang kepala keluarga meskipun aku jauh lebih muda. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Aku bisa mencium aroma sabun mandi dan parfum mawar yang lembut dari kulitnya. Tangannya yang sedikit kasar karena kerja keras selama bertahun-tahun kini berada dalam genggamanku. Tangannya dingin, rupanya dia pun sama gugupnya denganku. Aku cuma takut tidak bisa menjadi suami yang baik untukmu. Ratna, bisikku jujur. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Kamu sudah menjadi orang baik sejak pertama kali kamu naik ke atap rumahku saat hujan deras itu. Kebaikan itulah yang membuatku jatuh hati.
bukan usiamu. Malam itu menjadi malam yang sangat emosional bagi kami. Rasa gugup yang tadi menyiksa perlahan mencair, menjadi sebuah kenyamanan yang mendalam. Kami tidak terburu-buru. Kami saling mengenal dalam cara yang paling intim, saling menghargai setiap sentuhan yang ada. Di kamar yang tenang itu, perbedaan usia 25 tahun seolah lenyap. Yang ada hanyalah dua jiwa yang saling membutuhkan, saling melengkapi, dan akhirnya bersatu dalam harmoni yang penuh kesopanan dan cinta yang tulus. Bulan madu kami tidak di hotel mewah. Kami hanya menghabiskan waktu di rumah, memasak bersama, dan berkebun. Namun, bagiku, itu adalah saat-saat paling indah dalam hidupku. Aku menyadari satu hal, cinta tidak mengenal angka pada kartu identitas. Cinta adalah tentang siapa yang membuatmu merasa aman, siapa yang membuatmu ingin menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Kehidupan setelah menikah tentu tidak selalu mulus. Terkadang, saat kami jalan ke pasar, orang masih mengira aku adalah anaknya. Awalnya aku merasa kesal, tapi Ratna selalu menenangkanku dengan senyumnya yang damai. Biarkan saja, Mas. Yang penting aku tahu siapa suamiku, katanya sambil menggandeng tanganku erat. Aku juga mulai serius menekuni usaha catering bersamanya. Dengan tenaga mudaku dan pengalamannya dalam memasak, usaha kami berkembang pesat. Kami jadi tim yang sangat solid. Niatku yang semula cuma ingin bantu kini berubah menjadi pengabdian seumur hidup. Aku bersyukur pada keberanianku malam itu. Jika aku tidak melamarnya, mungkin aku masih akan terus merasa bersalah, dan dia akan terus kesepian. Kini, setiap malam aku bisa tidur dengan tenang, karena tahu ada wanita luar biasa yang mendampingiku. Dan setiap pagi, aku terbangun dengan semangat baru, karena ada senyuman hangat yang menyambutku. Ternyata, membantu seseorang memang bisa membuka pintu rezeki, tapi dalam kasusku, membantu seseorang malah membukakan pintu surga kecil di dunia ini. Menikahi janda 49 tahun itu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat dalam hidupku. Kami membuktikan pada dunia bahwa ketulusan akan selalu menang di atas prasangka, dan cinta sejati tidak akan pernah terhalang oleh waktu. Kini, setahun telah berlalu. Kami masih sering duduk di beranda yang sama tempat aku melamarnya dulu. Kadang kami tertawa mengingat betapa kaku dan gugupnya aku saat malam pertama kami. Ratna tetap menjadi sosok yang lembut dan penuh perhatian, sementara aku tetap menjadi pemuda yang selalu siap memperbaiki apapun yang rusak di rumah kami, termasuk memperbaiki suasana hatinya jika sedang lelah. Kisah kami adalah bukti bahwa rencana Tuhan terkadang sangat unik. Aku datang sebagai orang asing yang hanya ingin membantu tetangga. Namun Tuhan menetapkanku sebagai pendamping hidupnya. Cinta kami tumbuh bukan dari pandangan pertama yang penuh nafsu, melainkan dari rentetan perbuatan baik yang konsisten dan rasa hormat yang mendalam. Dan di malam-malam kami selanjutnya, rasa berdebar itu masih tetap ada. Setiap kali aku menatap matanya dan menyadari betapa beruntungnya aku memilikinya.